Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Qasas kemarin pagi sampai ayat 13. Sekarang kita lanjutkan mulai ayat 14. Surat Al-Qasas, surat nomor 28. Kemarin pagi sudah kita pahami kisah kelahiran Musa yang kemudian dianyutkan di Sungai Nil, kembali disusui oleh ibunya sampai tumbuh besar, sampai dewasa. Nah, sekarang kita lanjutkan kisah berikutnya. Kita baca mulai ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha asuddah wastawa atainahu hukman wa ilma. Wa kadzalika najzil muhsinin. Wa taqallal ladina ta'ala ini ghaflatin min ahliha. فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته وعلى الذي من عدوه فوكزه فوكزه موسى وقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له قال رب إني ظلمت نفسي
Maka setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, ya, fastawa ataina hukman wa ilma, Allah berikan kepada Musa hikmah dan pengetahuan. Ya. Atainahu, Allah memberikan kepada Musa dua hal. Pertama hikmah, kedua wa ilmu. Wakadzalika najzil muhsinin. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Baca kodal mati nata'alahi li khofrati min ahliha. Dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maksudnya Nabi Musa sampai kota Memphis, salah satu kota di Mesir, itu pada tengah hari. Yang tengah hari itu biasanya orang-orang di Timur Tengah itu istirahat di rumah. Sampai sekarang setelah sholat zuhur itu istirahat. Itu biasanya kampus-kampus setelah sholat zuhur itu tidak ada jam kuliah. Jadi istirahat dulu siang panas-panasnya itu. Nah, itu Musa sampai ke kota Memphis pas siang hari itu. Nah, kemudian bahwa jaga pihak rojulani yang ketanilani. Nah, Musa itu mereka umurnya mungkin sudah 18 tahun ya. Mungkin kalau saya sekarang sudah lulus SLTA, sudah lulus SLTA, jadi fisiknya itu sudah tinggi besar itu, tenaganya sudah betul-betul fit kuat. Nah itu dia dapati di kota itu ada dua laki-laki yang berkelahi. Ya, rojulaini yang tatilan, hada min si'ati wa hada min aduni. Yang satu laki-laki dari golongan Israel, dari golongan Musa. Yang satu laki-laki lagi dari golongan musuhnya, yaitu golongan suku Kipti, sukunya Fir'aun. Yang sukunya Fir'aun itu yang raja, yang penguasa. Suku Israel itu yang dijadikan budak, yang dijadikan pekerja. Nah, Musa termasuk dari suku, bukan, Musa dari suku Israel. Yang Kipti itu sukunya Fir'aun. Nah, jadi Musa dari suku yang diperbudak. Maka dia nanti ditugasi membebaskan Israel dari perbudakan Fir'aun. Nah, tentu yang pokok ketauhidan, mengabdi semata pada Allah, tapi kemanusiaannya itu dapat tugas membebaskan Israel dari perbudakan kerajaan Fir'aun yang sudah turun-temurun. Fastago tahul lali min si'ati alam lali limatu wihi. Nah, pamakan zamu Musa wakono alai. Ini repotnya ini. Jadi orang yang dari golongan Israel tadi minta tolong kepada Musa untuk mengalahkan musuhnya yang dari suku Kipti. Kemudian Musa itu memukul musuhnya tadi. Nah, anehnya sekali pukulan kok langsung meninggal. Ini biasanya pentesan aja pukul nggak sampai meninggal. Ini Musa muda ini mukul orang kok langsung meninggal. Jadi Musa menyesal. Qala hadza min amali syaitan. Aduh, ini perbuatan setan. Maunya Musa itu hanya melerai gitu, gue bisa gitu. Ternyata kok langsung meninggal, dipukul gitu. Musa menyesal.
Nah, ini perbuatan setan. Innahu ngaduwwun mudillum mubin. Nah, memang setan itu kerjanya memusuhi manusia. Itu musuh yang nyata bagi manusia. Kemudian Musa berdoa memohon kepada Allah, Rabbi inni dzalamtu nafsi. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Faghfirli faghfara. Ya Allah, ampunilah dosaku, Engkau lah Zat yang Maha Pengampun. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pengampun. Qala, Musa masih terus berdoa, Rabbi bima an'amta alayya. Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Musa sudah merasa sudah dibesarkan di keluarga istana, di keluarga Fir'aun, tumbuh besar serta kecukupan. Jadi anak angkat di kerajaan, jadi anak angkat di istana. Istana yang ketika itu Fir'aun itu, atau bahasa akademik itu Ramses, itu super power dunia gitu. Bagaimana enggak memberi nikmat gitu kan, sampai dewasa, sampai kira-kira usia 18 tahun. Maka Rabbi bima an'amta alayya, ya Allah, Engkau telah berikan nikmat kepadaku, anugerah yang banyak. Falan akuna dhohiron lil mujrimin. Aku sekali lagi tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Sebenarnya Musa tidak ingin itu nyakiti orang, tidak ingin membunuh orang. Tapi kok gimana ya, sekali pukul kok langsung meninggal. Ternyata dulu meninggal muda, sekarang meninggal juga muda. Baru tadi malam kakak saya yang kakak pertama meninggal. Jadi maghrib dapat kabar langsung berangkat, terus dimakamkan tadi malam. Sampai kembali ke Jogja sekitar jam 11.04. Yang sebelumnya suaminya kira-kira setengah bulan yang lalu. Jadi saudara kandung 10 di anak pertama, usianya sekitar 78. 10 sekarang 35. Ya 2 perempuan, 3 laki-laki. Ini tinggal nunggu ngantri saja. Sudah tahu pasti. Iya kan? Makanya itu dibilang, ya Allah, ternyata kecil cepat ya. Dulu teringat ketika saya masih kecil, dia anak yang paling tua, ya, adiknya banyak gitu kan. Karena anak pertama perempuan, mengasih sayangi, sabar itu kan. Rasanya dia itu ditugasi untuk ngomong adik-adiknya, tahu-tahu udah meninggal. Terasa cepat. Oke, kita lanjut pada berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa asbaqa fil madinati khaifan yataraqqab. Wa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Fa idzal ladzi istansuruhu bil amsi yastasriqu. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Falamma an arada
Kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wa ma turidu an takuna minal muslimin Ini menggambarkan setelah Musa muda, Musa pemuda yang gagah perkasa. Nah, model sekarang itu dimana seperti Gatot Kaca itu, seperti itu iso terbang. Mungkin kalau ongkosnya iso selang seambles dia, saking hebat-hebatnya. Maka dia panas pada bil Madinah koni mayatarok. Karena itu Musa itu di kota itu merasa takut, rasa khawatir dari apa yang telah diperbuat. Tapi di tengah-tengah kota itu tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin itu berteriak lagi, minta tolong lagi. Jadi ternyata dia masih dimusuhi oleh yang lain lagi. Si pemuda yang dibilang tadi minta pertolongan lagi kepada Musa. Terus Musa berkata, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang sesat yang nyata, mubin. Udah kemarin teriak-teriak minta tolong, dari tolong malah musuhnya dipukul sekali meninggal. Sekarang minta tolong lagi. Musa nggak mau itu. Nanti khawatir meninggal lagi. Semakin repot nanti kan. Nah, maka tatkala Musa tidak memegang dengan keras orang yang menjadi musuh keduanya, musuhnya berkata, "Hei Musa, apa kamu bermaksud tidak membunuhku sebagaimana kamu kemarin membunuh pemuda seorang manusia?" Ya, ternyata Musa masih mau menolong itu. Tapi ya tentu dia sudah lebih hati-hati. Tadi sudah menyesal kan, bahwa ini perbuatan setan ini. Setan itu musuh manusia. Tapi dimintai tolong, ya, karena hatinya mulia ya. Dia masih juga mau bantu. Tapi si musuhnya tadi yang dari suku Kipti, orang yang lain lagi, itu setelah dipikirkan oleh Musa, mengatakan, Musa, apa kamu ingin membunuhku seperti kamu kemarin membunuh seseorang? Nah, kamu tidak bermaksud melainkan tidak menjadi orang yang bebas kemana-mana di negeri ini, dan dia adalah kamu tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian muslimin. Nah, jadi yang dipegang itu malah mengatakan, ya kamu itu jangan bunuh saya. Apa akan kamu bunuh seperti kemarin? Kemarin kamu sudah membunuh seorang. Bukan itu jangan bebas kemana-mana di negeri ini, di kota ini, kota Memphis tadi. Seharusnya kamu itu harus berbuat perbaikan, harus berbuat mengadakan perdamaian. Tetapi maunya Musa kan juga mendamaikan. Nah, karena ini mendamaikan, tapi sekali kurang pertimbangan. Biasanya orang itu kan yang penting dipukul dulu urusan belakang kan. Kadang-kadang orang sudah tua tapi tidak punya pikiran dewasa, ikut pukul dulu urusan. Padahal sudah tua, cuma tidak bisa dewasa. Bedakan tua dengan dewasa. Katanya tua itu pasti, dewasa itu pilihan gitu. Sering baca enggak itu? Nah, seperti terjadi juga. Oke, gimana kisah selanjutnya kita baca.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a rajulun min aqsal Madinah. Wa jaa'a rajulun min aqsal Madinah. Al-Madinati yas'a qala ya Musa. Innal mala'a ya'tamiruna bik litakatuluka fahrus inni laka minan nasihin. Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Qala rabbi najjini minal qawmidh dhalimin. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala asa rabbi ayahdiyani sawa'as sabil. Walamma warada ma'a Madyan wa wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a. Wa abuna syaikhun kabir. Fasaqala huma thumma tawalla ila dhil. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Jadi setelah Musa itu dimintai tolong lagi yang dari suku Israel yang dimusuhi lagi oleh suku Kipti, sukunya Fir'aun. Nah, Musa sudah mau nolong megang orang tadi. Orang katakan, hei Musa, kalau kami ingin membunuh saya, seperti kemarin kamu sudah bunuh seseorang. Oh, kamu jangan berbuat seorang-orang, jangan berbuat kerusakan di kota ini. Seharusnya kamu tuh berperdamaian.
Nah kemudian wajah Rasulul Aqsal Madinah, datanglah seorang laki-laki dari ujung kota, Yas'a, yang datang dengan tergesa-gesa. Qala ya Musa. Tadi ini seorang laki yang datang dari ujung kota tadi beritahukan, wahai Musa, innal ma'a ya'tamiruna bik. Nah sesungguhnya para pembesar negeri ini sedang berunding tentang kamu. Lihat dulu, mereka akan membunuh kamu. Jadi ternyata ada juga orang yang baik memberitahu Musa, Musa, itu para pembesar-pembesar, para penggawa negeri ini, mereka sedang berunding, sedang musyawarah, sedang rapat. Mereka akan membunuh kamu. Fahrud ini laka minan nasihi. Nah, sungguhnya hendaklah kamu itu pergi keluar dari kota ini, ya, supaya kamu nanti tidak dibunuh itu. Sesungguhnya termasuk orang yang memberi nasihat kepadamu. Udahlah segera pergi saja daripada nanti dibunuh di kota ini. Maka fakoroja minha qaiman yataraqab. Maka pergilah Musa dari kota itu dengan rasa takut, yang juga punya rasa khawatir, rasa takut yang ada qaiman yataraqab. Kemudian memohon pada Allah, Rabbi najini minal qaumidz dzalimin. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Ini padahal Musa belum diangkat jadi nabi, tapi dia sudah betul-betul mohon kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Maka balama tawajjal tilqa amadiyan. Tatkala Musa mengarah menuju ke kota Madian, ke negeri Madian, dia berdoa lagi. Ngasa Rabbi ayahdiyani sawa'as sabi. Ya Rabbi, mudah-mudahan Engkau mengarahkanku, memimpinku ke jalan yang benar. Nah, jadi berdoa dua kali. Yang pertama, Rabbi najini minal qaumidz dzalimin. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Yang kedua, mohon, ya mohon kepada Allah, ya Tuhanku, tunjukinlah arah ke jalan yang benar, ke negeri Madian. Berbalama walotama amadiyana wajada alaikum matam minan nas. Tatkala Musa sudah sampai di negeri Madian, itu ada di sumber air yang ia jumpai di sana. Orang-orang sama berkumpul sedang meminumkan ternaknya. Ada rombongan banyak orang di situ. Ternyata ngantri meminumkan ternaknya. Nah, tapi dia jumpai di belakang orang-orang yang banyak tadi, ya. Nah, itu dua orang gadis yang sedang menghambat ternaknya. Kemudian Musa bertanya kepada dua gadis tadi, ini apa maksudmu melakukan begitu? Nah, dua gadis tadi jawab, ini kami berdua itu tidak dapat meminumkan ternak kami. Sebelum mereka, para penggembala yang laki-laki itu semuanya, mereka selesai meminum ternaknya dan mereka pulang. Jadi kami nanti selesai semua. Selesai semua dan pulang, kami baru bisa meminumkan. Nah, kemudian wa abuna sa'imun kabir, sedangkan bapak kami adalah orang yang sudah tua, sudah usia lanjut.
Mungkin umurnya orang tuanya Nabi Soeb mungkin sudah lebih dari 65 tahun. Mungkin atau mungkin orang baru 70 tahun. Kalau ukuran sekarang gitu. Nah, gitu. Kemudian pasang pola bunga Tumatamal lagi nanti. Maka Musa terus tadi memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Dari ternaknya dua gadis tadi itu dibantu oleh Musa diminumkan, diambilkan air minum. Kemudian setelah memberikan minum, Musa kembali ke tempat berteduh di bawah pohon. Kemudian berdoa lagi, Rabbi ini lima anzalna ilayya min khairin faqih. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Kau turunkan kepadaku. Bapak Ibu saudara saya, dari kecil dibesarkan di istana, jadi anak yang manja, tumbuh kembang dengan sangat baik. Kemudian terus pergi. Begitu pergi, nggak jelas tempatnya di mana, makan minumnya apa, ya kan? Jadi setelah dia membantu dua gadis tadi, dia memberikan minum ternaknya, dia kembali duduk di bawah pohon, terus mohon kepada Allah. Nah, model sini ya, nah nanti malam tidur di mana? Mau makan apa? Ya kalau mungkin sekarang ada pos roda ya. Iya gitu. Nah dia mau mohon pada Allah. Ingat tuh, ini belum diangkat jadi nabi loh. Tapi sudah betul-betul memohon kepada Allah. Rabbi inni lima anzalna ilayya min khairin faqih. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan satu kebaikan, perlu makan, perlu minum, perlu tempat tinggal, ya. Nah, yang Kau turunkan kepadaku. Tadi bahasanya sampai di sini. Nah, berarti kita baca ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faja'atuhu indahuma tamshi 'ala istihya.
Musa setelah membantu dua gadis meminumkan ternaknya, dua gadis tadi terus segera pulang. Tapi Musa duduk di bawah pohon memohon pada Allah tadi, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Kau turunkan kepadaku. Nah, kemudian tiba-tiba datang menemui Musa salah satu gadis dari dua gadis tadi. Itu berjalan menuju Musa dengan rasa malu. Ya, malu-malu menemui Musa. Nah, seorang gadis tadi berkata pada Musa, sesungguhnya Bapakku memanggil kamu supaya Bapakku bisa memberikan balasan, bisa berterima kasih kepadamu karena kamu telah menolong kami, membantu meminumkan ternak kami gitu. Nah, coba ini Musa duduk berteduh di papan penanti, tahu-tahu salah satu dari dua gadis tetap datang beritahu, nek model sini, Mas, gue diceluk bapakku. Gitu aja bapak kan terima kasih yang kowe. Tapi katakan sambil malu-malu berapa rasa ini gitu. Zaman dulu gitu loh. Jangan tanyakan nanti zaman sekarang. Ini tidak dijelaskan ya. Mestinya putri Nabi ya cantik istrinya. Nabi kan terpilih kan? Ya ini kan putri Nabi Sohaib gitu loh. Bapak saya itu dulu namanya juga Sungai. Iya. Tapi anaknya itu diberi nama Sutrisno. Maka tatkala Musa datang menemui bapaknya, bapak gadis tadi, itu menceritakan kepadanya cerita mengenai diri Musa. Musa bercerita, terus Nabi Suhaib juga jelaskan itu. Terus orang tua itu Nabi Suhaib itu berkata, jadi Musa cerita, ada siapa? Nah, dia tadi sudah mau misah dua pemuda yang berkelahi, tapi ternyata yang berusaha dileret dipukul malah meninggal. Ada lagi yang minta tolong lagi, baru dipikirkan dia mengatakan begitu. Terus yang khawatir kenapa? Para punggawa di istana Fir'aun mau membunuh dia, terus dia pergi ke Madian. Nah, setelah begitu Nabi Suhaib pada mengatakan, kamu telah selamat. Kamu telah selamat dari orang-orang zalim. Nah, kamu di sini aman gitu. Nah, Pak Musa kan dari sunnah kan, memperoleh perlindungan gitu. Nah, kemudian ini salah seorang dari kedua gadis tadi mengatakan pada bapaknya, kata gimana? Ya Pak, ambillah Musa sebagai orang yang bekerja pada kita. Sesungguhnya pemuda ini paling baik yang kamu ambil untuk bekerja. Ya, dia adalah orang yang kuat, lagi dapat dipercaya. Ini karena saya baca ini ngertinya dari mana loh gadis ini? Baru pertama kali ketemu Musa, kau udah mengatakan pada bapaknya, Pak, sebabnya bapak mengambil pemuda ini untuk bantu kita kerja di sini. Dia tuh orangnya kuat lupa gitu. Dia juga jujur, bisa dipercaya. Lu ngertinya dari mana? Jadi gadis itu kalau lihat pemuda yang ganteng kok yang ada saja kolor gitu. Oh ini pemuda yang kuat lupa. Dan dia juga bisa dipercaya. Nah coba itu dari mana datangnya? Kepencot tuh Pak. Nah ya mungkin. Nah itu Pak Fadil sering buat cerita kan? Nah itu kan bagus bikin cerita ini. Belum dirampungnya loh. Anu diprotes. Jadi mungkin
Pertama, gadis tadi melihat pemuda ini belum pernah kalau udah ketemu kok mau menolong. Kalau nggak kuliah nggak mau kan? Kok mau menolong? Terus menolongnya itu kok kelihatan kuat, ngambil air tempatnya untuk minumkan ternaknya. Kelihatan kalau kuat kan? Kalau nggak kuat kan nggak cepet kan? Mengambilkan air kemudian minumkan ternaknya. Mungkin dari situ dia nyimpulkan, oh dia itu pemuda yang kuat kan? Bisa dipercaya. Gitu. Ya tanggung jawab. Ya di sini itu Qawiyul amin. Qawiyul itu kuat, amin itu dapat dipercaya. Itu tandanya dua itu, kuat dan dapat dipercaya. Makanya pemuda-pemuda kalau ingin dipercaya, ingin disenangi oleh wanita, kuncinya dua. Yang pertama kuat, yang kedua amin. Boleh bantu katakan amin kan? Iya boleh, kalau amin nggak boleh. Ini firman Allah ini Qawiyul amin gitu loh. Ya Qawiyul amin. Nah setelah tadi anaknya perempuan gadis nanti mengatakan itu pada bapaknya, bapaknya mengatakan pada Musa, nak gitu, Musa, sesungguhnya aku bermaksud akan menikahkan kamu dengan salah seorang dari putriku ini. Ini bapak ingin menikahkan kamu dengan salah seorang putriku ini atas dasar kamu bekerja denganku selama 8 tahun. Suwen. Itu kan pada saya gitu itu dapat dulu. Lah kenapa bapaknya bapakan begini 8 tahun. Tapi kalau kamu mau melengkapi mencukupkan, boleh kamu genapi 10 tahun. Jadi 8 orang kesuwen malah digenapi 10 tahun. Nah itu kalau kamu kena 10 tahun, itu kebaikan bagimu. Jadi sing wajib 8 tahun. Nek sing genapi 10 tahun, ya luwih apik gitu loh. Nah terus dan kamu insya Allah akan mendapat itu termasuk orang-orang yang baik. Nah terus si Musa jawab, Musa setuju, itu perjanjian antara aku dengan bapak kan gitu. Ini perjanjian kita berdua. Nah mana saja dari kedua waktu yang ditentukan tadi, mau 8 tahun atau 10 tahun, Musa bersedia. Nah kemudian Musa melengkapi menyempurnakan 10 tahun. Maka tidak ada, Musa malah tanya, ini masih ada syarat yang lain enggak gitu. Nah tidak ada tuntutan tambahan dari diriku lagi kan ini, cukup 10 tahun kan gitu, nggak ada tambahan apa-apa kan gitu. Kemudian dan Allah adalah saksi atas apa yang kita sepakati. Nah, coba Bapak Ibu dari kemarin pagi, coba kita mulai sedikit aja, mulai kita cermati. Ini Musa, pemuda, keluar dari kota Memphis di Mesir, ya ingin menyelamatkan diri. Kok malah dia dapat pertama, dia ditanggung selamatan dirinya oleh Nabi Suhaib. Yang kedua, ya, dia tinggal di rumah Nabi Suhaib selama 10 tahun. Terus di situ dia kerja sebagai penggembala ternak. Coba, itu kumpulan semua kan? Nah, di tengah-tengah dia rasa khawatir nanti kalau bekerja dibunuh dari pembesar-pembesar ke istana dari Fir'aun gimana, langsung ditanggung oleh Nabi Suhaib. Nah, kamu aman di sini.
kamu akan selamat dari orang-orang yang dolim. Tenang saja. Kalau model sekarang, aku di sini Pak Prabowo gitu. Nah ini tapi Nabi Ibrahim kepada Musa gitu, gak usah khawatir. Gantung dikit. Ya. Nah tadi dilindungi, terus punya tempat tinggal yang pasti, punya pekerjaan yang pasti, dan akan dinikahkan dengan putri Ya pasti. Nabi. Serba pasti semua kan? Nah ini. Nah memang inilah Allah ngatur itu kan. Beli KTP-nya gitu. Iya, Allah ngatur dari. Nah coba dibalik itu, Musa ini kan belajar kenabian. Nah, nek model sekarang mengatakan ini magang jadi nabi. Belajar pada Nabi Soeb selama 10 tahun. Maka disebutkan dengan para nabi rasul itu apa ya? Dididik dulu sebelum memimpin orang, itu jadi penggembala dulu. Mengembala ternak, memimpin ternak, ngatur ternak 10 tahun. Maka nanti kisah selanjutnya, tapi insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Ini apa itu sekilas dulu sebagai gambaran, biar Bapak Ibu besok pagi datang di rumah. Sudah katakan cerita nggak lengkap. Mau cerita berseri seperti Pak Fauzi, kok sebagian dibatas dan tidak nggak lengkap kan? Ini cerita seri dalam apa betul-betul terjadi. Ini tidak seperti cerita yang ditulis oleh Pak Fauzi. Ini kisah beneran gitu loh. Jangan kalau kisah begitu Pak Fauzi bisa. Ini bukan cerita, ini kisah beneran nyata gitu loh. Nah, singkat cerita, khulasahnya tadi, begitu Musa sudah genap 10 tahun, sudah dinikahkan. Nah, ini Musa ini rindu sekali ingin kembali ke Mesir. Sudah 10 tahun loh. Bagaimana rasanya di kampung halaman bisa sama 18 tahun tanpa orang itu sama sekali nggak jemput ke tempat semula. Kan banyak kenangan waktu kecil kan, dia ingin kembali. Nah, maka dia pamit sama bapak mertuanya, istrinya keluarganya diajak. Nah, saat diajak, ada juga yang menceritakan di suatu tafsir itu Nabi Suhaib itu memberi hadiah juga kepada Musa sekian ekor ternak gitu. Tapi itu tidak ada dalam Quran, cuma di tafsir. Nah, dijelaskan juga itu perjalanan dari Madian, negeri Madian ke Mesir itu cukup jauh, melewati malam. Tapi anehnya Musa ini menghidupkan api nggak bisa hidup. Ini kenapa kok nggak bisa hidup? Padahal semakin gelap itu nggak bisa hidup itu. Kalau model kita kan bawa oncor itu kan, model dulu sebelum ada lampu. Belum ada senter. Ya kan ada apa itu? Ada yang dari Belum ada senter. pohon daun-daun kelapa yang tua ditali pada juga. Ya, tapi ini nggak bisa hidup. Ya mungkin kan dari rumput-rumput, batang-batang rumput juga ditali panjang juga. Tapi anehnya ini dinyalakan nggak bisa. Musa jadi penasaran kenapa? Kok dia nyala? Terus jalan lagi. Di sana kok ada api? Kelihatan di sana ada api. Tadi dia bilang sama istrinya katanya, tunggu sini ya, tunggu sini jangan kemana-mana. Saya tak itu ke api itu, mengambil api itu untuk berperang dan untuk memanaskan badan. Musim dingin kan? Musim dingin di sana nggak seperti di sini.
Di sana kalau dingin beneran, bukan dingin-dinginan gitu. Nah, ternyata setelah sampai ke tempat api, nah itu muncul suara, ya Musa. Nah itu pengangkatan Musa sebagai nabi. Kelanjutannya insya Allah besok pagi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang salahnya. Kita akhiri bersama dengan doa hamdalah dan doa qaulul majlis.